Misteri kitab terlarang di pesantren. Di sebuah pesantren tua yang berdiri sejak abad ke-18, terdapat sebuah perpustakaan yang menyimpan ratusan kitab kuno. Beberapa di antaranya sudah rapuh dan hampir tak terbaca. Namun ada satu kitab yang bahkan tak pernah disentuh siapapun. Kitab itu terletak di rak tertinggi, terbungkus kain hijau yang sudah berdebu, dengan tulisan Arab yang hampir pudar di sampulnya. Al-Haq wa Al-Bathil, yang berarti kebenaran dan kebatilan. Menurut cerita turun-temurun, kitab ini dilarang dibuka karena siapapun yang mencoba membacanya akan mengalami kejadian yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Beberapa santri pernah mencoba, dan semuanya berakhir dengan hal yang sama. Kerasukan, kehilangan suara, atau bahkan menghilang tanpa jejak. Namun, Rendra, seorang santri yang terkenal dengan rasa ingin tahunya yang besar, tidak percaya dengan mitos tersebut. Ia menganggapnya hanya cerita untuk menakuti santri agar lebih tekun dalam belajar agama. Suatu malam, dengan senter kecil di tangannya, ia menyelinap ke perpustakaan saat semua santri sudah tertidur. Kitab yang terbuka sendiri. Rendra menaiki rak kayu tua, meraih kitab terlarang itu. Saat tangannya menyentuh kain pembungkusnya, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik bayang-bayang ruangan. Namun, ia mengabaikan perasaan itu dan perlahan membuka halaman pertama kitab. Halaman pertama tampak biasa saja, hanya tulisan Arab gundul dengan tinta yang sudah mulai pudar. Namun, saat ia membalik ke halaman kedua, sesuatu yang ganjil terjadi. Huruf-huruf di atas kertas mulai bergerak. Perlahan, membentuk kata-kata baru yang sebelumnya tidak ada. Siapa yang membaca ini akan melihat yang tak terlihat. Tiba-tiba, lampu di perpustakaan berkedip-kedip. Angin dingin berhembus meskipun semua jendela tertutup rapat. Dari sudut ruangan, terdengar suara lirih berbisik dalam bahasa Arab. Anta lasta wahdak, kau tidak sendirian. Jantung Rendra berdegup kencang. Ia menoleh ke sekelilingnya, tapi tidak ada siapa-siapa. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menutup kitab itu, namun seakan-akan kitab itu menolak untuk ditutup. Semakin kuat ia mencoba, semakin kitab itu terasa semakin berat di tangannya. Kemudian, kitab itu terbuka sendiri ke halaman terakhir. Dan di sanalah, ia melihat sesuatu yang membuatnya ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Di halaman terakhir, terdapat sebuah cermin kecil yang tertanam di tengah kertas. Namun, yang terpantul di dalamnya bukan dirinya sendiri. Ia melihat sosok lain, seorang pria berjubah hitam dengan wajah tertutup kain, mata merah membara, dan taring panjang yang mencuat dari bibirnya. Sosok itu tersenyum sasen padanya, seolah menantinya sejak lama. Kutukan kitab terlarang. Tiba-tiba, ruangan perpustakaan berubah. Rak-rak buku menghilang, dan Rendra mendapati dirinya berdiri di tengah hutan yang asing, dengan pepohonan menjulang tinggi dan kabut pekat menyelimuti udara. Suara-suara aneh terdengar di kejauhan, bisikan yang bercampur dengan suara rintihan. Bayangan hitam mulai bermunculan dari balik pepohonan. Mereka bergerak tanpa suara, tubuh mereka melayang di atas tanah. Beberapa memiliki wajah yang menyerupai santri yang pernah hilang dari pesantren ini. Mata mereka kosong, mulut mereka bergerak tanpa suara, seolah ingin berteriak tapi tak mampu. Rendra mencoba berlari, tetapi tubuhnya terasa berat. Lalu, suara yang dalam dan menggelegar terdengar di belakangnya. Kau sudah membukanya, maka kau milikku. Seketika, tanah di bawahnya terasa seperti hisapannya semakin dalam. Tangan-tangan hitam muncul dari dalam tanah, meraih kakinya, menariknya perlahan ke dalam kegelapan. Ia berusaha membaca ayat kursi, tetapi bibirnya terasa kaku, suaranya tak bisa keluar. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang mendekat dengan cepat. Sosok seorang kiai tua dengan tasbih di tangannya muncul di antara bayangan hitam, membaca ayat suci dengan lantang. Cahaya terang muncul dari kejauhan, menyapu seluruh hutan gaib itu. Suara jeritan makhluk-makhluk hitam menggema di udara, dan seketika semuanya kembali gelap. Ketika Rendra membuka mata, ia mendapati dirinya terbaring di lantai perpustakaan, dikelilingi oleh para santri dan seorang ustaz
yang menatapnya dengan wajah khawatir. Ia gemetar, keringat dingin membasahi tubuhnya. Kitab terlarang itu telah tertutup, tetapi cermin kecil di dalamnya masih mesra memantulkan sosok berjubah hitam itu. Masih tersenyum, seolah menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Sejak malam itu, Rendra tidak pernah lagi berbicara tentang kitab itu. Namun teman-temannya bersumpah bahwa sesekali saat melihat cermin di kamarnya, mereka bisa melihat sosok hitam itu berdiri di belakangnya, menatapnya dengan mata merah menyala. Dan suatu malam, Rendra menghilang. Di kamar tidurnya, hanya tersisa kitab yang terbuka di halaman terakhir. Cermin kecil di dalamnya kini kosong, seolah telah membawa seseorang ke dalamnya. Namun, beberapa santri bersumpah, kadang-kadang mereka masih bisa melihat bayangan Rendra Mian di dalamnya. Tersenyum samar, seperti seseorang yang menunggu sesuatu, atau seseorang